Satu hari satu firman. Sudahkah Anda membaca firman Tuhan hari ini? Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Renungan pada hari ini saya akan membahas tentang bagaimana perbedaan antara ciptaan lama dengan ciptaan baru. Dan ini juga berkaitan dengan perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Oleh karena itu, kita saksikan, kita cermati, kita pelajari bersama-sama sehingga kita dapat memahaminya secara mendalam. Tetapi sebelum itu, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Kami kembali diizinkan Tuhan oleh cinta kasih-Mu Tuhan menghirup udara yang segar, cuaca yang cerah, dan Engkau tetap memelihara nawas kehidupan kami Tuhan. Engkau tetap menyertai kami Tuhan sampai detik hari ini. Kami juga boleh melakukan setiap aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam diri kami menguasai pikiran, perasaan, kehendak kami, agar kami dapat memahami apa isi hati-Mu Tuhan. Ungkapkan Tuhan apa yang menjadi kerinduan-Mu untuk anak-anak-Mu Tuhan. Dan pakailah kami juga untuk melakukan setiap dari firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan sepanjang masa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi renungan pada hari ini saya ambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, di mana firman Tuhan berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang." Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pernahkah kita membaca statement terutama di dalam percintaan? Itu ada istilah antara orang baru dengan orang lama. Ada yang berpikir orang baru jauh lebih baik daripada orang lama. Atau mungkin ada yang berpikir seseorang tidak bisa menerima orang baru karena masih menyimpan rasa pada orang lama. Amin. Ini kenyataan dialami di setiap generasi kita, terutama di kalangan remaja, bahwa di mana dalam memutuskan sebuah hubungan, memulai sebuah hubungan, pasti tidak ada lepas sangkutnya dengan orang baru dan orang lama. Pasti setiap orang yang mau memulai hubungan akan mempertimbangkan hal tersebut, saudara. Kalaupun dia tidak memiliki rasa dengan orang lamanya, dengan masa lalunya, pasti dia juga akan mempertimbangkan bagaimana tipe yang akan dia pilih untuk menjadi orang barunya, untuk menjadi pasangan barunya, saudara. Nah, sama dalam kehidupan kita, saudara, di mana Tuhan Yesus dalam membuatkan standar menjadi pengikut Yesus, pengikut Kristus, itu juga ada standarnya, saudara. Ada posisi-posisi, ada syarat, saudara, untuk menjadi pengikut Kristus. Di mana di dalam ayat yang ke-17, di ayat yang terakhir itu berkata, "Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Ini yang menjadi syarat, yang menjadi pertanda bahwa seseorang itu benar-benar hidup dalam Kristus, saudara. Benar-benar ada Yesus di dalam kehidupannya. Dikatakan yang lama sudah berlalu, artinya masa lalu dia, dosa dia, kejahatan dia, kesalahan dia, atau perbuatan dia yang tidak disukai Tuhan, itu sudah berlalu, saudara. Karena apa? Semenjak dia percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dosa-dosanya, kesalahannya, kejahatannya
sudah ditanggung di kayu salib, saudara. Amin. Makanya dikatakan sesungguhnya yang baru sudah tiba. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita, saudara. Kenapa Rasul Paulus memakai kata sesungguhnya? Ini karena Rasul Paulus ingin menegaskan kalau kamu hidup di dalam Tuhan, di dalam Kristus, ada wujud baru, ada kehidupan baru yang engkau pancarkan, engkau tampilkan kepada orang di luar sana, saudara. Makanya hidup baru, lahir baru itu sebagai suatu tanda orang benar-benar memiliki Tuhan di dalam kehidupannya. Salah satu poin penting menjadi alasan hidup baru adalah dia harus percaya bahwa setiap dosanya, kesalahannya sudah diampuni Tuhan Yesus. Nah, ketika dia sudah percaya Tuhan itu maha mengampuni, bahkan di dalam Yohanes itu 1 Yohanes dikatakan, jika engkau bertobat dan mengakui dosamu, Allah itu adil dan setia, dia akan mengampuni dosa-dosamu. Amin. Jadi di sini syarat, ketentuan, posisi yang Tuhan inginkan untuk kita benar-benar menjadi pengikut Kristus itu adalah bagaimana kita meninggalkan manusia lama kita, saudara, dan kita memiliki manusia baru, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada awal renungan ini saya juga bilang kepada saudara bahwa ayat ini juga ada hubungannya dengan perjanjian lama dan juga perjanjian baru, saudara. Ibaratnya manusia lama itu seperti perjanjian lama, saudara. Kita sekedar ibadah, sekedar melakukan aturan sebagai rutinitas. Kita sekedar mematuhi tata ibadah tanpa kita tahu Allah kita itu siapa, tanpa kita tahu juru selamat kita itu siapa. Makanya orang Israel, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, di dalam hukum Taurat itu banyak sekali aturan, banyak sekali persembahan-persembahan, korban-korban yang menjadi perantara antara mereka dengan Tuhan. Nah, Allah berpikir persembahan tidak cukup untuk menanggung dosa manusia. Korban tidak cukup untuk menanggung dosa manusia. Tata ibadah tidak cukup untuk menyelamatkan manusia. Maka Tuhan Yesuslah yang datang ke dunia, saudara. Allah yang menjadi manusia. Di dalam perjanjian baru, inilah Allah yang menjadi sosok kita. Istilahnya sosok penting bagi kita, tolok ukur kita, contoh kita sebagai teladan kita untuk kita hidup baru, saudara. Mengalami manusia baru adalah benar-benar mengalami kuasa Tuhan, tidak sekedar tata cara, tidak sekedar tata ibadah atau rajin ibadah. Oh, jam segini nanti ibadah ya, oh nanti doa ya. Tidak seperti itu, saudara. Tetapi bagaimana manusia baru itu benar-benar merasakan hadirat Tuhan, benar-benar merasakan kuasa Tuhan, benar-benar mengerti siapa Yesus yang ada di dalam diri kita, siapa Yesus yang kita sembah itu kita benar-benar mengerti karena kita sudah lahir baru. Makanya di dalam Lukas, di dalam Yohanes 1 Lukas itu dikatakan Roh Kuduslah yang akan mempermuliakan aku, mempermuliakan Yesus. Artinya apa, saudara? Kita saat lahir baru kita menerima roh dan hati yang baru. Kita menerima Roh Kudus, saudara. Roh Kudus inilah yang akan membantu kita mengenal kebenaran, mengenal siapa Yesus. Makanya orang kalau dia belum lahir baru, mau ditanya sebanyak apapun tentang juru selamatnya, tentang Tuhannya, tentang kehidupannya, dia akan menghindar, saudara. Karena dia belum mengalami ini, belum mengalami hadirat Tuhan,
belum mengalami hidup baru, saudara. Amin. Untuk mengakhiri renungan hari ini, marilah kita berdoa, saudara. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas renungan hari ini Tuhan. Walaupun sedikit Tuhan, tapi kami mendapat sesuatu firman Tuhan, di mana kami harus mengalami kehidupan yang baru, di mana kami mengerti dan mengenali Engkau sebagai juru selamat pribadi kami. Terlebih itu juga Tuhan, kami semakin merasakan hadirat-Mu Tuhan, bukan semata-mata tata ibadah, tata cara keagamaan Tuhan, tetapi benar-benar kami mengetahui tujuan kami menyembah Engkau, tujuan kami memuliakan Engkau, tujuan kami melayani Engkau itu apa Tuhan. Tuhan, berikanlah kami hikmat Tuhan, untuk agar terus kami memahami apa kehendak-Mu, apa isi hati-Mu Tuhan, agar kami juga dapat melakukan setiap apa yang Engkau kehendaki. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan sepanjang masa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.